Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan segala keangkuhan-keangkuhan jiwa, merasa telah memahami segala apa yang ada di alam semesta, dan merasa lebih suci, lebih baik di antara sesama. Di malam yang penuh dengan cahaya ridho dan rahmat dari Sang Maha Pencipta, marilah kita menyambut awal tahun 2025, nggih, leres nggih. 2025 yang di sini disimbolkan dengan simbol filosofi tahun ular kayu, pemirsa. Dan di sini kita sangat menyukai salah satu mutiara hikmah yang kita sebagai para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang bukanlah dari golongan para ahli agama, tapi kita berupaya untuk mencintai dan mempelajari agama juga, menyintai salah satu mutiara hikmah yang ada di dalam agama kita, yaitu utlubul ilma walau kana bisin, yang artinya carilah ilmu, tuntutlah ilmu, walaupun ilmu itu keberadaannya ada di jauh di negara Cina sana. Itu qala Rasulullah, pemirsa, dawuh dari junjungan kita Nabiullah besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegasnya di tahun 2025 ini kita insya Allah biidznillah, bukan mendahului kehendak Sang Maha Pencipta, akan menemukan satu perubahan-perubahan kebaikan, perubahan-perubahan kebahagiaan, cahaya-cahaya kehidupan yang mulanya itu gelap, fa insya Allah akan menjadi terang. Yang mulanya sial akan berubah menjadi beruntung, dan lain sebagainya. Itu adalah sabda doa, bukan mendahului kehendak Sang Maha Pencipta. Dan kita sebagai para pecinta cahaya ayat alam semesta, kita mempunyai energi-energi yang berbeda, akan tetapi tetap bisa rukun dan mesra. Contohnya saja, di sekitar kita, di sekeliling kita ini ada para pecinta cahaya ayat alam semesta yang mempunyai cahaya-cahaya ayat alam semestanya berbeda-beda, pemirsa. Akan tetapi kami tetap saja bisa rukun dan mesra, dan kita berbeda tempatnya dan sangat jauh rumah kita masing-masing di antara kita semua, tapi kita tetap bisa berkumpul bersama, pemirsa. Dan salah satu di antara cahaya ayat alam semesta yang berbeda, nanti akan kita perkenalkan, nanti akan kita terangkan seluruhnya kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Kita kenalkan, kita sampaikan ke para pemirsa di alam semesta manapun berada, sebelah kanan yang paling ujung sana, beliau adalah diperkenalkan Ki Segoro Geni, pemirsa, diperkenalkan beliau Ki Segoro Geni. Dan sebelahnya lagi, beliau ini adalah Ki Joko Samudro. Diperkenalkan pemirsa, Ki Joko Samudro. Beliau berdua dari daerah yang sama, di daerah dekat-dekat lereng-lereng Gunung Kelut sana, pemirsa. Jauh sekali, pemirsa.
Tapi alhamdulillah ternyata terasa dekat juga. Dan sebelah Ki Joko Samudro, beliau ini adalah Ki Agung Ngeksi Gondo, pemirsa. Ki Agung Ngeksi Ganda itu adalah bermakna orang yang agung, orang yang penuh cahaya kemuliaan tapi tidak merasa mulia, pemirsa. Beliau berjuluk nama besar Ki Agung Ngeksi Ganda sesuai dengan kepribadiannya. Karena beliau ini mempunyai wawasan keilmuan yang seluas samudra, akan tetapi beliau tetap seperti orang biasa saja. Ki Agung Ngeksi Ganda. Dan sebelah beliau ini yang gagah dan dempal. Ini apa itu dempal itu? Istilahnya apa itu? Kekar. Beliau adalah Ki Pesut Mahakam, pemirsa. Dari Kalimantan Sampit. Benar-benar pendekar yang pilih tanding, pemirsa. Jauh-jauh dari Sampit Kalimantan ke Kediri, ke Jawa Timur kita untuk bersatu mencintai cahaya ayat alam semesta untuk bersama-sama menggapai ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Dan sebelah kiri kita, beliau yang sudah kondang kaloka di wilayah kita adalah Ki Aryo Pamungkas. Diperkenalkan, pemirsa. Ki Aryo Pamungkas ini benar-benar punya satu karisma yang berbeda dengan yang lainnya, pemirsa. Beliau sosok yang tidak suka memakai topeng, dia apa adanya. Kalau bahasa Jawa bloko suto, blak kotak, tidak pernah istilahnya A bilang B, B bilang A ya A, B ya B. Beliau ini adalah Ki Aryo Pamungkas, pemirsa. Dan sebelahnya beliau ini adalah sang fenomena kembang cerita di permasyarakatan kita. Ini adalah sang praktisi pawang hujan, pemirsa, Ki Ageng Selo Rejo. Diperkenalkan, pemirsa, yang sangat tampan rupawan. Dan ini pujaan para kaum hawa beliau. Dan mempunyai keahlian, kelebihan pawang hujan di wilayahnya, pemirsa. Dan sebelahnya Ki Ageng Silorejo, beliau ini adalah Ki Aryo Pangestu, pemirsa. Serem tapi adem sidem permanem. Dan sangat benar-benar menjadi dambaan para pertemanan karena beliau sering memberi semangat, sering memberi wawasan edukasi segalanya atau apa atas keluas samudraan wawasannya. Beliau dari area Candi Surowono Pare, pemirsa. Diperkenalkan Ki Aryo Pangestu, pemirsa. Kami semuanya, sekali lagi kita tegaskan, bukanlah para ahli agama, tapi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Dan kita perkenalkan, beliau-beliau ini mempunyai perbedaan-perbedaan cahaya-cahaya ayat alam semesta. Kita mulai dari Ki Joko Samudro. Nah, ini mempunyai energi dari persamaan tahun 2025, yaitu istilahnya filosofi energi ular kayu, pemirsa. Yang dari wawasan ilmu Cina, ini adalah lambang dari banyak kebaikan, istilahnya kemakmuran, peningkatan istilahnya kebaikan dalam kehidupan dilambangkan dari energi ular kayu. Dan ini adalah perwujudan dari ular kayu itu, pemirsa. Coba dipertunjukkan lebih dekat ke kamera di Joko Samudro. Ini terbuat dari energi alam semesta apa, Ki Joko Samudro? Kayu setigi. Setigi, nggih. Tapi seperti merah ini. Setigi merah, pemirsa. Luar biasa, pemirsa. Yang dimiliki, yang digenggam oleh Ki Joko Samudra, ini dari energi kayu setigi. Dan kayu setigi ini mempunyai kehebatan bisa menyerap kekuatan energi kenegatifan, pemirsa. Kalau istilahnya daya solawatnya nggak kuat, bisa kepunting ini yang memegang, pemirsa. Ya, ini adalah perwujudan dari cahaya ayat alam semesta yang berwujud ular kayu, pemirsa, yang dari energi kayu setigi merah. Merah gini, kemerah-merahan. Ini langka, pemirsa. Kalau setigi-setigi biasa, coklat atau apa itu mudah didapatkan di alam semesta. Tapi kalau setigi merah tidak gampang, pemirsa. Ini perwujudannya yang dipegang oleh Ki Joko Samudro. Kemudian berikutnya dari Ki Agung Ngeksi Ganda. Ini agak unik, pemirsa, bentuknya agak didekatkan ke depan Ki Agung Ngeksi Ganda yang sini. Nah, ini. Nah, ini, pemirsa. Berbentuk seperti ular kobra, pemirsa. Ini dari kayu apa, Ki Agung Ngeksi Ganda? Bidara, pemirsa. Istimewa sekali. Ini biasanya dibuat media ru'yah di
di dunia keagamaan, istilahnya memang tertulis di dalam kitab suci mulia bahwa bidara, energi bidara itu tercatat di dalam kitab suci mulia untuk media ru'yah, penetralisir energi-energi negatif juga pemirsa, dan berbentuk natural seperti ular kobra dari bahan kayu bidara pemirsa. Luar biasa ini pemirsa, bentuknya alaminya benar-benar sangat menyentuh jiwa. Nah, ini pemirsa yang dimiliki oleh Ki Agung Ngeksiganda. Berikutnya yang dimiliki oleh Ki Pesut Mahakam. Wah, ini kayaknya gagah perkasa. Mewah sekali pemirsa tongkatnya. Dia ada tara, benar-benar indah. Ini dari jenis kayu apa, Ki Pesut Mahakam? Ini dari kayu bidara juga. Oh, bidara juga ya. Wah, ini dikombinasi ukiran yang sangat elegan pemirsa. Bentuknya hidup seperti ular naga. Terbuat dari kayu bidara juga. Jadi ini adalah penggabungan antara bahan alami, alam semesta yang bukan duplikasi rekayasa, yang dikombinasi, digabung, dikawinkan dengan seni ukir yang sangat luar biasa pemirsa. Terbuat dari kayu bidara dan berbentuk naga. Ini juga menyimbolkan tahun 2025 ini pemirsa. Yang berwujud ini. Milik dari Ki Pesut Mahakam. Luar biasa. Benar-benar malam ini malam yang sangat tidak menduga. Karena para saudara-saudara pecinta ayat alam semesta membawa energi-energinya dan ditunjukkan kepada seluruh para pemirsa. Terima kasih Ki Pesut Mahakam. Dan yang sebelah kiri kita, beliau adalah Ki Aryo Pamungkas, mempunyai energi apakah kiranya? Itu terbuat dari apa? Nogosari. Yang lebih keras lagi? Nogosari, kayu Nogosari. Kayu Nogosari pemirsa. Nanti makanan loh. Tak kira makanan yang sering beredar di permasyarakatan yang enak itu loh. Itu kan ada Nogosari. Oh, ternyata energi alam semesta ada ya namanya Nogosari. Ini pemirsa, ini mungkin pengalaman baru bagi pemirsa juga. Ini sebagian besar para pemirsa mungkin mengiranya Nogosari adalah makanan. Ternyata alam semesta ada yang berbentuk energi kayu aji. Ini perwujudannya. Coba diacungkan ke depan supaya pemirsa bisa melihat. Nah, ini perwujudannya pemirsa. Tongkat komando yang dari energi kayu aji naga sari. Luar biasa. Benar-benar kecil mungil tapi energinya benar-benar mendebarkan jiwa pemirsa, dari Ki Aryo Pamungkas. Kalau sebelahnya ini kayaknya agak lebih nyelowedi lagi pemirsa. Coba didirikan Ki Ageng Selorjo. Wah, ini serem ini juga ini. Selain antik kok ada kayak cumi-cuminya itu Ki Ageng Selorjo. Terbuat dari energi alam semesta apa Ki Ageng Selorjo? Ini saking Kajeng Telogosari. Telogosari. Yang Ki Aryo Pamungkas tadi Nogosari. Aduh, aku mau ketawa tapi menahan diri pemirsa. Tapi ini beneran gak bercanda loh pemirsa. Ini bukan mainan. Ini kayu aji, benar-benar alam semesta. Kalau yang dipegang Ki Ageng Selorjo itu dari Telogosari. Kalau nggak salah Telogosari itu mempunyai keistimewaan kalau dibakar asapnya itu bisa lurus tegak lebih dari 1 meter pemirsa. Jadi asap itu biasanya kan kelok-kelok gini. Kalau kayu Telogosari ini tidak pemirsa. Ini lurus seperti tongkat berdiri tegak gitu. Nah, ini perwujudannya pemirsa. Dan ini galihnya kalau dibakar ini lebih tinggi dari yang paling tinggi gaharu. Gaharu itu terkenal paling tinggi, cendana juga terkenal paling tinggi pemirsa. Tapi Telaga Sari ini disukai energi-energi alam kegoiban tingkat tinggi. Para malaikat dan bahkan terkenal di Dewi Samudra sana itu sangat suka dengan energi Telaga Sari ini. Ini kalau untuk penghormatan kegaiban energi tingkat tinggi, inilah sarananya. Dan ini berbentuk tongkat yang dibentuk istilahnya sebagai bakaran itu biasanya galihnya. Ini tongkatnya pemirsa. Energi dari ular kayu, dari energi Telaga Sari. Mungkin sebagian besar masyarakat masih asing. Telaga Sari itu seperti apa? Inilah perwujudannya. Yang dipegang oleh Ki Ageng Selorjo. Kalau menurut Ki Aryo Pangestu,
Ini apakah energi-energi yang kita terangkan semuanya dari saudara-saudara pecinta ayat alam semesta itu tadi benar adanya energi alam semesta? Ya Arya Pangestu. Ngaten nggih? Oh gitu. Jadi bukan hanya cerita kosong belaka nggih. Nggih. Terus itu apakah memang ada gunanya sama atau mungkin berbeda-beda Ki Arya Pangestu? Kalau setiap kayu itu kan mempunyai energi berbeda-beda, dia pun mempunyai kegunaan. Itu secara alamiah dari pangeran menghasilkan sebuah alam, mempunyai energi masing-masing, ada kegunaan masing-masing. Karena pangeran Tuhan itu menciptakan sesuatu itu enggak ada yang tidak bermanfaat, semua pasti ada manfaatnya. Betul. Tergantung manusianya mempelajari gimana untuk mempelajarinya. Itu aja. Ini gunanya untuk apa, itu apa kita pelajari. Gitu. Tapi apakah ada kemungkinan ke arah kesirikan, kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan itu apakah ada ke arah sana Ki? Iya enggak ada. Enggak ada nggih. Itu kan tergantung orangnya sendiri. Kalau orangnya itu bahasanya terlalu fanatik itu susah. Semuanya larinya syirik apa. Bahasanya kayak gini. Kalau kita itu bahasanya kayak gini. Saya pegangnya dibilang syirik. Nah sekarang sampean kalau kehilangan HP, HP ketinggalan di rumah 1 hari aja sampai sudah bingung. Sekarang yang syirik siapa? Saya nggak gantung sama ini, ya toh? Berarti kesirikan itu bukan pada benda intinya bukan gitu ya? Bukan pada benda, pada keyakinan sendiri-sendiri kayak gitu. Memang saya pegang ini, tapi keyakinan saya pada Tuhan kayak gitu aja. Cuma sebuah lantara, sebuah sarana kayak gitu aja. Siap. Terima kasih atas wawasannya Ki Arya Pangestu. Memang beliau ini salah satu dari senior kita pemirsa. Dan yang disampaikan oleh beliaunya itu sangat menyentuh jiwa. Jadi inti dari edukasinya, kita harus punya prinsip istilahnya wawasan untuk jadi diri kita. Gitu, nggih. Jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Jadi kita punya jati diri masing-masing dalam memahami ayat alam semesta, dalam mencari ridho dan rahmat Sang Maha Pencipta, pemirsa. Jadi kalau yang lainnya pakai tasbih, yang lainnya pakai kitab, yang lainnya pakai mic ceramah kemana-mana, yang lainnya pakai istilahnya yang lain dan yang lainnya, kita di sini punya perbedaan, yaitu kita memakai cahaya ayat alam semesta yang dipegang oleh saudara-saudara kita. Dan ini kita tegaskan bukanlah untuk mensirikan, memusyrikan, atau menggantikan peran Sang Maha Pencipta, akan tetapi ini adalah sarana untuk kita malah justru mengejar, mendekat dengan Sang Maha Pencipta, atau mengejar ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Jadi itu edukasinya pemirsa. Jadi kita membuka kesadaran apabila di antara para pemirsa tetap tidak sepaham dengan kita rela. Ngoten nggih sedaya? Nggih, jadi kita ikhlas rela kalau masih ada yang mencela, memaki atau tidak sepaham dengan kita, karena memang itulah pakem dunia. Jadi bukan karena salah kita, kurang kita, dosa kita, tapi memang pakem dunia itu berbeda-beda, tidak bisa sama. Jadi kita menyadari itu semua, rumah aja bisa berdiri, itu bukan satu bahan saja. Ada paku, ada kayu, ada semen, ada batu, ada pasir, dan ada segalanya. Kalau kita punya kesadaran seperti itu, kita nggak harus bertengkar atau mengadu kekuatan, saling menjatuhkan di antara sesama. Demikianlah pemirsa, barangkali seluruh saudara cahaya ayat alam semesta ada yang disampaikan? Cukup nggih? Ya, demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta. Jikalau ada segala kekhilafan kita meminta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra. Teriring doa, semoga semuanya seluruh para saudara dari cahaya ayat alam semesta dan khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, dan dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia plus awet muda, rezeki meluas lautan samudra. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal af'u minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat
alam semesta.